orang itu, muslim itu bisa berjaya sebagai keluarga, sebagai jamaah, sebagai komunitas, sebagai organisasi, sebagai negara atau bagian dari negara kalau diselimuti oleh kejujuran. Jujur dalam banyak hal. Pertama, jujur dalam perkataan. Kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, karena dengan jujur maka Allah akan menunjukkan jalan kebaikan. Dan jika Allah telah menunjukkan jalan kebaikan, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Jadi surga niku ibarat rumah utama, itu ada pintunya. Pintunya berupa kebaikan, pagar luarnya adalah kejujuran. Tidak bisa baik kalau tidak jujur. Kata-kata harus jujur, omongannya kudu podo ambek kenyataane. Iso muni iso, gak iso muni gak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ad-Dakwah, sedaya panitia kajian pengajian Ahad ba'da subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku seiman seagama yang berbahagia, dijaga dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Utama kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim, thalabul ilmi, salat berjamaah. Mudah-mudahan segala keutamaan majelis ini diberikan pada kita, menjadikan segala kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Sebagai penikmat majelis ilmu, setidaknya kula panjenengan sedaya mendapatkan permohonan ampun dari makhluk-makhluk Allah, hayati maupun jamati, yang basah maupun yang kering, di udara, di daratan maupun fil khitani fil ma'i, yaitu ikan-ikan yang ada di dalam air. Termasuk kula panjenengan sedaya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Diberikan oleh Allah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Juga insya Allah diberikan pada kita pertolongan dari segala kesulitan. Innalil masajidi autada, sesungguhnya di semua masjid Allah pasti dipilihkan pemakmurnya. Wa ingkanu mardho, kalau sampai mereka disentuh penyakit, a'aduhum, malaikat ikut membantu mendoakan. Karena itu jamaah rutin di masjid-masjid termasuk jamaah pengajian, nek loro mboten suwe-suwe diluai kayak pantes-pantesan. Kalau panjenengan disentuh persoalan, dibantu oleh para malaikat. Wa ingkanu fi hajatin a'anuhum, panjenengan akan dibantu oleh para malaikat. Karena itu segala masalah mesti sungkan ambek jamaah ngaji. Kok kedap-kedip sampean?
Salawat salam tersampaikan atas panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersolawat kita bisa teridentifikasi sebagai umatnya, diketahui sebagai umat Rasulullah, bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, diberi syafaat, diberi minuman telaga haud, dan yang paling kita harapkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Kita satu rombongan, satu barisan bersama Rasulullah, dipimpin beliau menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian kita tentang nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadi muslim yang berjaya, berkemajuan, yang keluarganya anti ruwet, sebagaimana disampaikan oleh beliau pada Algemeni Vergadering tahun 1918. Sebagai dasar hukum beliau mengambil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Sebagaimana panjenengan sudah hafal dan sudah kita sampaikan, cuman ini flashback. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman. Dan ingatlah ketika Ibrahim berhasil menyelesaikan berbagai ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu Nabi Ibrahim, qala, Allah lajeng dawuh, inni ja'iluka linnasi imaman. Maka Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai imamnya manusia, yang terbaik, yang terdepan, yang paling berjaya. Dikomentari oleh Rasulullah, hadza min sunnati abikum Ibrahim. Ingat-ingat bahwa agama yang kita lakukan hari ini melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Panjenengan khitan syariatnya Nabi Ibrahim, panjenengan kurban syariatnya Nabi Ibrahim, panjenengan haji umroh syariatnya Nabi Ibrahim. Menjadi muslim berkemajuan bisa melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Apa saja ujiannya Nabi Ibrahim sehingga beliau dipilih menjadi orang manusia yang prototipe, orang paling sukses berkemajuan? Maka Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat yang mendapat doa langsung dari Rasulullah supaya menjadi ahli tafsir. Ibnu Katsir dengan kutipannya mengatakan ujian Nabi Ibrahim ada 30. Siapa yang melakukan 30 ini sukses semua, maka dia menjadi orang yang sukses juga. Pasik melek. Apa saja? Pertama, terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunal saihun ar-raqiuna sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Sedoso jamaah mriki pun apal sedaya. Ciri khas jamaah apal Quran niku nek ngaji mboten beto Quran. Ciri khas jamaah kuat hafalan, nek ngaji mboten beto buku. Ciri khas jamaah konsentrasi, nek ngaji tekluk. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, 10 yang kedua ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayatnya 35. 10 yang ketiga berarti 21 sampai 30-nya ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Yang sudah kita bahas At-Taubah ayat 112 selesai. Yang sedang OTW kita bahas Al-Ahzab ayat 35. Yang sudah kita bahas kemarin Al-Ahzab ayat 35, yaitu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Insyaallah hari ini wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat.
Pembahasan yang kemarin innal muslimina wal muslimat, yaitu orang yang berserah diri, pasrah manut dumateng Allah. Kenapa harus begitu? Karena manusia hanya makhluk mudah-mudahan alias makhluk semoga. Pol top ikhtiare mburi-mburine muga-muga. Petani merawat dengan baik, mulai bibit sampai kemudian tumbuh, akhirnya nggih muga-muga panene api. Kenapa muga-muga atau semoga atau mudah-mudahan? Sebab walaupun panen kurang sehari, kalau ada serangan dari udara alias manuk emprit niku setengah hari sontek. Atau kalau serangan dari darat nggih niku tikus nggih sedina sontek. Sedina niku jenenge sak serit. Tak kira wis mesti panene rek, tak tinggal iring-iring dadak sawahku entek beres. Belai sak serit aku. Napa jenenge? Belai sak serit. Sak serit niku wae Gusti Allah. Keranten menika kula panjenengan saya Allah al-iradat, Maha berkehendak, niku nggih kudu percaya nek Allah niku Maha sak serit. Yang berikutnya kenapa? Karena hidup ini memang tidak ideal. Harus berserah diri, mergo hidup ini mboten ideal. Seperti yang telah kita contohkan, kok ono wong pintere niku mbakul tapi gak duwe bedak. Apa susah sih Gusti Allah ku ngekeki bedak. Tapi enten tiyang sing gak butuh dodolan, warisan omahe pinggire pasar. Wonge bendina gruneng nyaponi sampahe wong dodol. Apa susah sih Gusti Allah iku ngekeki warisan wong sing model ngene iki ndek sing ado pasar. Halo. Makanya hidup ini memang buatan ideal. Selalu ada sing butuh diperjuangkan. Enten sing dompetnya sehat, awake gak sehat. Awake sehat, dompetnya greges. Awak sehat, dompet sehat, bojo gak duwe. Awak sehat, dompet sehat, bojo duwe, anak gak duwe. Enten mawon sing diperjuangkan. Berarti kira-kira nek si akeh sing butuh diperjuangno, umur sik dawa kira-kira. Justru nek urip panjenengan niku wis mendekati ideal. Cara ditekakno tukang sensus munine iku centange pun enten sedaya. Niku wis idek berangkate niku. Tukang sensus dugi, "Pak, nggih, namine sinten?" Abdul Muin. "Bapak enggak ada istri?" "Ya enggak ada lah nih kok masak teng wingking." "Nek yuga?" "Oh yuga kula 3. Putu pun enggak ada, enten pinten sekawan, centange enten sedaya." "Griya Pak?" "Nggih niki griya kula." Lah sing sebelah jajar nika yuga kula sing pun nikah nomor pertama kali nomor kali. "Oh nggih." "Lah nek mobil?" "Nggih niki mobil kula niki Panther 2000. Nika sing nika gadane yuga kula." "Napa malih Pak sing enggak ada?" "Ruko enggak ada." "Oh enggak ada, enten pinten?" "Kali. Mriko cedhek jalan raya. Kula sewakno setahun 18 juta. Nggih sedengan niku nek damel umroh 35 juta sesuk gawe sangu." "Gogolan enggak ada." "Enten kula warisan gogolan setunggal, tumbas malih kali, berarti 3. Enten sedaya." Nah iku matian ngono niku biasa ya. Napa? Matian. Makanya orang-orang hebat di zaman Rasulullah begitu mendengar ada ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu berita baik atau berita buruk? Bahwa telah datang waktunya Islam ini diterima oleh semua orang. Mereka datang masuk Islam dengan berduyun-duyun, gemberuduk.
Niki lak mesti ini berita baik ya. Kemenangan, tapi para sahabat menangis, terutama yang kasyaf, terutama yang ilmunya sudah tinggi. Mereka segera tahu, waduh, berarti kalau tugas Rasulullah, kalau umat Islam ini sudah banyak, Islam ini sudah merekah di mana-mana, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Sebentar lagi akan berpisah. Makanya hati-hati sampean sensusi centange ono kabeh niku segera menghubungi takmir. Kudu enten sing dilong niku situk-situk niku. Mbuh gogolane, mbuh mobile supaya mboten lengkap malih ben ketok ono perjuangane. Setuju? Wis siap-siap nomor takmir nggih. Kalau pancen nguasno ngono, uang les lengkap, sembarang duwe, dilungkas iki. Temenan nggih, mboten ngancam niki ya. Hati-hati sing lengkap-lengkap iku. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang berikutnya kemarin sudah kita bahas, kita napa niki mengulang sedikit. Orang-orang yang beriman, iman dalam pengertian menerima ajaran-ajaran agama itu sebagai kepastian, bukan sebagai kemungkinan. Makanya beberapa sahabat menerima berita dari Rasulullah itu membuat gerakan-gerakan mereka di luar yang dinalar oleh orang lain. Umar bin Khattab dikandani Suraka. Suraka itu orang yang pernah akan mencederai Rasulullah tapi masuk Islam. Suraka diomong oleh Rasulullah, Suraka, kamu sepeninggal saya nanti akan memakai mahkota Kisra Persia. Napa mahkota raja atau Kisra Persia. Padahal waktu itu Islam yang ada di Mekah maupun Madinah belum diperhitungkan sebagai kekuatan. Negara adidaya adalah Romawi, kalau sekarang seperti Amerika, Persia seperti Uni Soviet. Ya seperti itu. Kalau Romawi itu kenal agama, agamanya juga Nasrani, mirip-mirip kayak Amerika. Kalau Persia itu paganis, hampir tidak bertuhan. Rasulullah berkata seperti itu kepada Suraka. Diberitahukan kepada Umar, apa benar ini dari Rasulullah? Benar. Wis berarti kalau kita mendakwai orang-orang Persia, terus mereka melawan, kita perangi, mereka pasti kalah. Kenapa? Karena mahkotanya sudah diramal oleh Rasulullah, dan ramal Rasulullah itu kepastian. Sehingga kemudian berani Umar bin Khattab menyerang Kisra Persia, dan benar tumbang. Dan pada saat ghanimah itu dihimpun, dikumpulkan, ketemulah Suraka dengan apa yang dulu diberitakan Rasulullah, yaitu mahkota dipakaikan, kombor. Wong sing kono gede, Suraka cilik. Ditertawai oleh para sahabat, Suraka menangis. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah belasan tahun yang lalu, diterima sebagai kepastian oleh para sahabat. Ali bin Abi Thalib menerima berita dari Rasulullah, Ali, kamu nanti tidak akan mati kecuali ada orang yang menyerang keningmu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah sakit parah, sahabat-sahabat khawatir, wah Ali kok wis kayak gak nutut ini. Apa kata Ali? Gak kira aku mati, tenang aja. Loh, kok sakit ngoten? Iya wis ta, gak kira mati aku. Meskipun tabib angkat tangan, tapi aku gak kira mati. Pada saat Ali bin Abi Thalib dikepung oleh orang-orang yang memfitnah beliau, beliau diserang pahanya, terluka parah, ada racunnya. Wis panas dingin badannya, tapi Ali tetap mengatakan, nggak mungkin aku mati. Begitu terakhir Ibnu Muljam menyerang beliau, yang diserang adalah pelipis di dekat keningnya. Beliau mengatakan, lah nek iki wis wayahe. Kenapa? Karena Ali pernah diomongi Rasulullah, kamu tidak akan mati kecuali kamu diserang bagian kening. Itu diterima berita itu, berita-berita berkaitan dengan agama yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai kepastian.
Utsman bin Affan, beliau di masa-masa fitnah, beliau itu dikepung oleh orang-orang yang ingin melukai beliau. Malah suatu saat ketika beliau sudah mendapati gejalanya sudah datang, barulah dia mengatakan, kalian pulang saja semua. Hissi ajali, yang membatasi aku, yang menjagaku itu adalah ajalku. Pulang. Ternyata di hari itu Utsman bin Affan itu puasa. Dan kemudian beliau qailullah, napa, tidur sebentar. Di siang hari namanya napa? Qailullah, tidur sebentar. Di waktu itu beliau menemui mimpi, ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah itu kalau masuk pada mimpi seseorang tidak bisa diserupai oleh setan. Apa kata Rasulullah? Utsman, kamu nanti berbuka bersama kami. Sudah ada Abu Bakar dan Umar. Apa kata Utsman? Mulai, gak usah dijogo aku. Kenapa? Mengko aku wis buka ambek Rasulullah. Diterima semuanya itu sebagai kepastian, bukan kemungkinan. Makanya agama ini kalau dirumuskan, kata Profesor Hamka, kenapa agama itu menjadi laksana tahayul atau dituduh sebagai candu, tempat berhimpunnya orang-orang yang kalah? Karena di sebagian pemahaman agama ini tidak diterima sebagai kepastian. Panjenengan buka kembali itu buku yang ditulis oleh beliau di Tasawuf Modern. Nah, kutipannya saya foto. Cuman butuh mencari untuk kalau panjenengan yang mana Ustadz halamannya, nanti bisa saya share. Justru ketika kita terima agama itu sebagai kepastian, keluar rumusnya. Makanya saya berani membuat rancangan buku Rumus Langit itu demi menjawab yang diinginkan oleh Profesor Hamka itu. Pasti Pak, kalau hari ini supaya panjenengan gak menganggap ini ramalan atau mistis atau tahayul. Kalau saya mendiagnosa seseorang, saya berdiri di depan rumahnya, sudah cukup saya tahu apa kelemahannya. Kenapa? Karena memang Al-Quran, hadis memberi informasi itu. Apa contohnya? Ada orang pegawai, kesibukannya padat, sepeda motornya 6. Nopo mawon iki sampean ewangi ngelumpukno sih. Olong, Vespa, motor gede, motor touring, napa malih? Sing biasa RE King napa? Sing biasa digawe komunitas niku. CB. Dia punya semua. Lalu ditanya, "Mas, ngeten niki sampean biasanya berkendaranya berapa minggu sekali?" Nggih mboten mingguan nggih. Kanca-kanca nek ngelompok 3 wulan baru kait kula damel. Kalau ada yang seperti itu dan dia bukan pendakwah yang ingin masuk ke berbagai komunitas supaya dakwah diterima, sudah bisa dipastikan kelemahannya adalah sholatnya kacau. Kok bisa begitu? Loh, ayat Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wa taba'us syahawata. Perhatikan, kalau ada orang yang sholatnya lemah atau mengabaikan sholat, pasti dia digandeng dengan hal kedua, yaitu memperturutkan hawa nafsu. Maka dosanya kalau tidak selingkuh berarti urusannya dengan harta. Kalau dia pegawai yang di tempatnya itu sangat teliti sekali keuangannya, sulit korupsi, berarti cara membelanjakannya sudah diketahui. Ini dia membeli barang-barang yang dia nggak penting, nggak butuh, dia hanya memperturutkan keinginan, maka pasti urusannya dengan sholat yang diabaikan. Ngono-ngono itu dalil. Halo, nggih bukan mistik. Makanya nek ana wong Muhammadiyah kok iso ngono iku, sampean iku kok ngeramal lho, bukan ngeramal agama iki ono dalile kabeh, cak ngarang ae kowe. Halo, nasib melek diterima sebagai ngomong politik nasional. Gampang, siapa pemenangnya? Gampang. Kenapa? Karena Allah itu sudah memberi informasi di Al-Quran. Coba, siapa yang berani ragu dengan Al-Quran?
Allah itu politik internasional dimunculkan 2 kali. Apa itu? 1, pada saat berurusan dengan matur nuwun jazakallahu khairan. Siapa yang diberi sesuatu lalu dia mengucapkan jazakumullahu khairan, maka dia telah berucap terima kasih dengan sebenar-benarnya terima kasih. Ngoten nggih. Cuman nggih mboten kok ngombe ngoten nggih. Tutuk endi aku ngomong, Mang? Dua kekuatan ya, dua momentum. Yang pertama, adanya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu nabi, diberikan mukjizat. Mukjizatnya berupa unta yang keluar dari batu. Tapi beliau berhadapan dengan 9 orang jahat. 9 itu disebut, Pak, Al-Quran nyata-nyata memunculkan kata 9. Itu ontanya dibunuh, nabinya dikhianati. Kalah meskipun nabi. Jadi panjenengan jangan berpikir saknone rek Nabi Soleh. Loh, bagi Nabi Soleh mati belakangan atau mati cepat nggak dampak, Pak. Kenapa? Jaminannya surga. Itu urusannya kita umat hari ini belajar atau tidak dari peristiwa-peristiwa sejarah dalam Al-Quran itu. Lalu kemudian di kesempatan yang lain Allah memunculkan Nabi Musa. Nabi Musa itu musuhnya gak tembre-tembre. Fir'aun itu raja besar yang sampai-sampai mengaku Tuhan. Tapi Nabi Musa itu digandengi dengan 9 mukjizat. Silakan buka Al-Isra ayatnya 101. Digandeng dengan 9 mukjizat. Apa yang terjadi? Menang, Pak. Nabi Musa sendiri. Yang dihadapi oleh Nabi Musa berapa orang? 1.600.000 tentara. Itu pada saat mengepung beliau bersama umatnya yang jumlahnya 600.000. Tentaranya 1.600.000. Menang. Kenapa bisa menang? 9 mukjizat. Mukjizat terakhir dimunculkan, ya Musa idrib bi'asahal bahr, pukulkan tongkatmu ke lautan. Lalu laut terbelah, nyebrang. Makanya nun sewu, kalau di suatu negeri terjadi kontestasi politik nasional maupun internasional, tinggal sampai amati siapa yang menempel atau ditempeli 9. Halo? Kalau yang nasional ada 9 apa? Ditempeli siapa? Yang menang siapa? Wes ketok, makanya kula niku gak tahu rame urusan ngoten niku. Penguasa rumus langit is anti ruwet. Wes seru pemenange kok. Wong Al-Qur'an wis ngomong ngono, kalah awakmu, menang awakmu. Menangnya kita Indonesia itu abad ke-15 juga 9, Pak. 9 apa? 9 wali. Makanya ditambahi wali situ engkas, wali 10 tambah kalahan. Terus biarkan tetap 9. Lah enten sing nambahi 10 nggih. Nggih ya? Wah, aman ngerti tak gak sampean iki. Biarkan 9. Kenapa? Karena 9 ini artinya 9 kompetensi yang dulu pernah dimiliki Nabi Musa. Memukul laut sehingga terbelah, itu kompetensinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau membendung sungai Leran, sungai dibendung, dijadikan sebagai lahan pertanian. Perang Paregrek terjadi di Majapahit antara Bre Wirabumi Banyuwangi melawan Wikramawardhana Mojokerto. Peperangan menghancurkan lahan pertanian. Begitu beliau bisa membuat stok makanan, logistik, disumbangkan ke Majapahit, diberilah beliau gelar Wong Agung. Dengan gelar Wong Agung, dakwahnya tidak boleh diganggu. Apapun yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim tidak boleh diganggu oleh kerajaan. Dakwahnya luas. Siapa lagi? Nabi Musa itu bisa menghentikan wabah. Wabah yang muncul waktu itu adalah katak, belalang, dan air yang berubah jadi darah. Itu kompetensinya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq Belambangan diserang wabah. Pagi terserang, malam mati. Malam terserang, pagi mati. Lebih ganas dari corona. Didatangi oleh beliau. Yang dimunculkan orang-orang kan kesaktiannya, bukan kompetensinya.
Maka panjang pelajari lagi. Dengan 9 kompetensi itu termasuk yang dimiliki oleh Sunan Giri. Sunan Giri itu mirip ketika Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular yang memakan ular-ular kecil. Itu sihirnya para tukang sihir. Kalau beliau Sunan Giri jurnalistik itu sebenarnya pakar jurnalis dan diplomatik, itu sebenarnya juga metafornya mengarah ke sana karena bisa melenyapkan logika-logika kecil. Makanya Sunan Giri itu dikenal dengan keris kolom munyeng. Kolom munyeng itu bukan benar-benar keris, itu metafor. Keris yang tidak pernah ada. Metafornya adalah kolom itu bisa jadi kolam perkataan atau kalam pena. Kalau dikisahkannya itu ada orang ribut-ribut, pena dilemparkan, pena berubah jadi keris. Sebenarnya nggak begitu. Beliau membuat kalimat, kata-kata yang dikirimkan kepada pasukan Majapahit. Pasukan Majapahit menjadi bingung. Lantas kemudian mereka bertarung sendiri. Habis. Maka metafor kalau munyeng itu adalah kompetensi jurnalistik dan diplomatik. Kemampuannya Sunan Giri itu dan wali-wali yang lain lengkap 9, persis seperti mukjizatnya Nabi Musa. Menang, Pak. Menang. Itu prestasi tertinggi yang pernah kita alami. Jangan main-main ini. Jadi panjenengan ini wah, pernah hebat. Kapan itu? Ya di masa berdirinya kerajaan Demak Bintoro. Inisiatornya 9 wali. Kenang-kenangannya alun-alun di ngarepan Masjid Agung sebelah enten pusat pemerintahan. Jadi nek sampai ndelok model ngono iku berarti kenangan dari peradaban para wali. Nek ana masjid dijajarno sekolahan iku berarti kenangane wong Muhammadiyah. Nek ana masjid jajar kuburan iku berarti kenangane wong NU. Ya gak apa-apa, tapi koyoke sih tetep kalah mbek sing senior. Kok kedap-kedip sampean? Baik, innal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Qanit bermakna patuh. Patuh karena agama ini isinya memang perangkat sistem. Yang mana yang tidak di sistem? Semuanya ada syariatnya. Berkeluarga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Meskipun laki-lakinya lulusan SMA, sementara istrinya lulusan S3, gelarnya doktor, tetap kalau nanti rundingan belakangnya para istri harus berani berbicara, berani ngomong, berani berserah, mengatakan bahwa Mas, ini yang saya tahu, yang saya bisa, sing iso tak usulno nang sampean. Tapi masalah keputusan iku hak sampean. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong pancen panjenengan niku pimpinane keluarga. Kudu ngoten. Mangke dirawat bareng-bareng hasil keputusan supaya sampean yakin Mas, sampean istikharah. Cek dipilihno Gusti Allah. Kalau ada hasilnya kemudian bagus hasilnya, alhamdulillah. Nek salah berarti ya, ini memang ijtihad. Awak dhewe buka bisnis ngene kok rugi ya pancen durung wayahe, utawa rumus langite durung cocok. Duduk malah kaya wong gedhe. Sing lanang buka bisnis marono rugi, ya ngono iku wong lanang gak ngandel wong wedok. Wis ngene iki bangkrut ya rasakno dhewe lho. Makanya akeh sing matian Pak wong lanang-lanang kegelan disentaki bojone. Kula ngaji ndi sing lanang luwe akeh nggih mriki niki. Apa karena kula gak ketinggal sing estri nggih. Di bawah jumlahnya segini ta. Lebih kecil gitu. Berarti sing wedok sabar-sabar nih. Kalau ngaji nduk menturo niku sing akeh wedok-wedok. Di pundi-pundi akeh wedok-wedok. Kalau tanggleti napa niki jamaah kok kata sing estri. Anu Ustaz kata sing rondo. Lho lah kok saged rondo? Nggih lah sing jaler mati. Lah napa kok mati? Nggih wayahe Ustaz. Lho bae sampean sentaki. Hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, sistem lagi sholat, panjenengan sholat, fikih panjenengan beda, panjenengan jadi makmum. Imamnya sujudnya standar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lalu panjenengan mengenal ada dalil pada waktu sujud bisa berdoa berbahasa Arab. Pada waktu sujud doa yang paling baik. Panjenengan sujud suwe imamnya wis lungguh.
Gus tahiyat akhir sojo tewonge ya ketambah gak kapi niku nyalai sistem. Justru orang seperti ini nanti bangkit di akhirat berwajah khimar. Utawa orang yang merasa bahwa imam butuh dimotivasi. Suwere imam iki nek gak di apa iki? Gak didisi gak mari-mari salat iki. Imam syiro kok muni dhewe sami Allah menhamdah Rabbana. Jare menyemangati sinten? Imame cek cepet jare. Nek gak ngono gak mari-mari jare. Wah, mbok men. Konit pas sembarangan ten sisteme. Bernegara enten sistemnya. Makanya yang saya ceritakan kemarin, Raden Patah masih bagus, turun ke Pati Yunus masih bagus. Sayangnya begitu jatahnya Sekar Sedolepen terambil oleh Sultan Trenggono karena ulah anaknya Sunan Prawoto membunuh Pak D-nya sendiri. Kacau Pak Demak. Akhirnya bubar di masa siapa? Danang Suto Wijaya. Nah, saat ini bahas burine. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat. Orang itu, muslim itu bisa berjaya sebagai keluarga, sebagai jamaah, sebagai komunitas, sebagai organisasi, sebagai negara atau bagian dari negara kalau diselimuti oleh kejujuran. Jujur dalam banyak hal. Pertama, jujur dalam perkataan. Kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah kalian, karena dengan jujur maka Allah akan menunjukkan jalan kebaikan. Dan jika Allah telah menunjukkan jalan kebaikan, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surga. Jadi surga niku ibarat rumah utama, itu ada pintunya. Pintunya berupa kebaikan, pagar luarnya adalah kejujuran. Tidak bisa baik kalau tidak jujur. Kata-kata harus jujur, omongannya kudu podo ambek kenyataane. Iso muni iso, gak iso muni gak iso. Jujur dalam perilaku, terutama para pedagang. Sering kita sampaikan ya, uang iku dodolan opo ae. Mboten napa-napa, sing penting jujur. Ya napa? Kacang ijo campur kerikil didol. Ansal mboten? Ansal, sing penting jujur, kudu ditulisi. Jual kacang ijo campur kerikil 10%. Jadi nek tuku 10 kilo niku oleh kerikil 1 kilo. Sing 9 kilo kacang ijo. Nek tuku 1 kilo 9 on kacang ijo, sakone kerikil. Mboten napa, sing penting jujur. Beras putih dibaiklin dijual boleh ndak? Nggih boleh, sing penting jujur. Jual beras putih baiklinan ngono. Lah wong-wong iku jual beras putih ngono, pulen ngono tok baikline mboten ditokno niki sing gak oleh. Ngoten lho, kudu ditulisi baiklinan, mboten napa. Jual es gula setan, lho, mboten napa. Lah wong jual es gula asli tapi gula setan. Jual madu 90% gula, 10% madu. Mboten apa, sing penting jujur. Nah, wong gak jujur, mboten. Jujur yang berikutnya adalah jujur sikap hidup. Sikap hidup kita ya jujur ya kudu bener. Apa artinya? Hidup ini kan selalu upaya kita menselaraskan antara kemampuan dengan kemauan. Ya, orang yang benar, orang yang jujur, kemauan dan kemampuannya itu berjalan seimbang. Orang yang salah, uripe salah niku kalau keinginannya maju terlalu cepat. Kemampuannya di sini, kemauannya di sana. Maka ada selisih. Selisihnya ini kalau ditarik, tadi samenten selisih ini adalah kepikiran atau cicilan. Lho kok saged ngoten? Lho nggih, lah wong-wonge angen-angene akeh ini. Kemauannya banyak. Nggih sampeyan iki beban pikirane. Mergo napa? Kepikiran. Ingat, berpikir boleh. Langkah menuju ulul albab, tapi nek kepikiran niku mboten ansal. Kepikiran iki napa? Bundeli mboten jelas ujung pangkale. Mule ae. Nek berpikir boleh.
tahu ada metodologinya, ada awal, ada akhir, ada hasil. Niku jenenge berpikir. Ada input, ada output. Lah nek kepikiran mulek mboten jelas. Nah niki nek kepikiran iki diterusno Pak, suwe-suwe wong nekat iku dadi cicilan. Napa? Dadi cicilan. Wong kemauannya adalah PCX, kemampuannya Supra X. Apa akhirnya gak nyicil? Wong dompete isine mek kena kanggo DP. Supaya tetap jangkau PCX berarti lah kudu nyicil. Nyicil adalah utang. Nek ngomong utang ini biasa akeh sing tersinggung, kecuali wong ada uang. Buktine napa bolak-balik diomongi bab utang sik diundang ae. Pokoke nek jamaah iku tersinggung, gampang titenane. Mari diceramai bab utang, gak diundang maneh setahun. Lah iku tersinggung. La tukhifu anfusikum ba'da umniha, wis dikandani kok. Jangan kalian menyusahkan hidup kalian sendiri. Kalian itu sudah ditenangkan oleh Allah dengan banyak cara. Panjenengan ngaji ditenangkan oleh Allah, pasangan hidup tenang ditenangkan oleh Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, ditenangkan oleh Allah. Lah kok ana wong rumah tangga jarine tenang kok tadi gak tenang, mesti sing diperiksa cicilan. Ini nggak ada unsur kae. Termasuk nggak ada tanggalan cepet nih wong utang. Mergo ngenteni tanggal 6 ae. Wong-wong akeh sing sambatan dina niki. Lah ya saiki waktu lho kok cepet banget ya. Maksudnya apa? Sik tas Jumat wis Jumat maneh. Lah encene akeh sing ngenteni tanggal 6. Makane sing gak ada cepet ya wong utang-utang lho gak ada cepet. Halo. Yo betul-betul doa sampean. Utang sing keren niku lah namung sekawan nih. Pertama, utang untuk bertahan hidup. Seorang ibu menyusui anak, dia mungkin kuat lapar anaknya. Kalau tidak makan, busung lapar, stunting atau mati, malnutrisi ya. Maka harus utang. Aman, tidak apa-apa. Kedua, utang untuk ibadah. Guru sertifikasinya diberikan 3 bulan sekali, Januari, Februari, Maret diparingi. Kemudian April, Mei, Juni diparingi. Pas kurban niku Mei awal. Aku pengen kurban, Cak, tapi aku duwe bulan Juni. Sampeyan bae ono duit luwe, tak utangi po aku tak pengen kurban, mboten napa-napa. Yang ketiga, utang untuk ilmu, mboten napa. Jane aku kepengin rek tuku buku arah langit gati duit, utang takmir. Mboten napa. Atau anaknya besok UAS kurang 3 hari, diomongi oleh pihak administrasi, diumumkan di grup, mohon segera mahasiswa melunasi karena sebentar lagi sistem akan ditutup. Resikonya kalau sistem ditutup, meskipun ikut ulangan, nilai tidak bisa diupload oleh dosen, nggak keluar nilainya. Langun iku sambatan nang Dek, ponakamu jange ulangan Dek, tapi sampai saprene esuk durung iso mbayari. Bae sampean ono dhuwit luwe, mboten napa, untuk ilmu. Sing rada oleh titik-titik investasi. Tapi niku wis termasuk level B. Nek 3 niku level A. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo sikap hidup kudu jujur. Yang berikutnya ini ku jujur dan benar, persoalan pedoman atau panduan hidup. Berarti nggih kula panjenengan saya kudu ngecoki agama itu sebagai nopo standar. Ukurannya bener salah niku hidayatuddin. Nah, mari kita coba bareng-bareng nggih. Niki lah umur banyak yang di atas 35 niki ya. Enten sing wali ane 53 barang ya. San pinten? Oh ya pas ya. Niki senior kula niki. Pinter nih sekolahnya, Masya Allah. Nah, panjenengan mungkin pernah tahu ada film Siti Nurbaya. Ayo, nanti pireng? Nanti ningali? Nanti ya. Nah, mari kalau gitu kita bahas Siti Nurbaya.
Setelah mendengar dan melihat film Siti Nurbaya, kebanyakan orang akan berkesimpulan siapa penjahatnya. Lho ningali ta mboten sampean? Datuk Maringgi rata-rata wis ibu-ibu, bapak-bapak arek nom-nom kuwabe menyalahkan Datuk Maringgi. Ayo sekarang kalau kita beralih berpikir sebagai orang beragama yang menjadikan Hidayatuddin sebagai pedoman. Status kita bahas. Status dari Samsul Bakhri, nggih Gusti Randa. Nek Siti Nurbaya Novia kalau paking sepurane Cak Nun nggih. Itu statusnya pernikahan apa pacaran? Pacaran. Di mana ada celah ajaran Islam yang membolehkan pacaran? Lah pacaran kok suwe? Kalau memang niat dan dia orang yang benar-benar mengamalkan la taqrabuz zina, menjauhi zina, pasti tidak berani berlama-lama. Ya seneng nanti parani nanti takoni. Nek diterima diterusno, gak sida ya dadi kanca, ngono ae. Lah iku lha apa suwe-suwe? Lah sekarang Datuk Maringgi statusnya dengan Siti Nurbaya itu status apa? Pernikahan kan? Pernikahan. Wah Pak itu kan karena utangan begini. Ya itu settingannya novel. Nun sewu, kalau memang di latar belakangi Datuk Maringgi itu kaya, dia bisa melakukan apa saja, wong kaya kok. Kenapa harus menikahi? Wong jajan di kono-kono akeh sing ayu-ayu. Atau misalnya mele fikine wong Syiah nikah apa? Mut'ah, kawin kontrak. Wong dia bisa bayar. Atau wanita simpanan. Wong dia kaya kok. Kenapa dia memilih yang berstatus akhirnya adalah status pernikahan? Berarti wong iki wedi dosa. Ngoten lho. Oke, sekarang yang pertama, menang wisan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi statusnya pernikahan, Samsul Bakhri statusnya pacaran. Kita lihat ending akhirnya. Datuk Maringgi begitu diketahui negerinya atau kaum dan kampungnya diserang oleh Belanda VOC, beliau kemudian segera bergabung di barisan pejuang, hartanya diinfakkan. Dia sendiri ikut perang. Samsul Bakhri dia jadi tentaranya Belanda. Dua orang ini kan akhirnya berhadapan-hadapan. Panjenengan tahu yang namanya Belanda itu misinya datang ke Indonesia kan 3. Glory, gold, gospel. Kekuasaan, harta benda, dan yang ketiga adalah penyebaran agama atau misionaris. Makanya di mana ada Belanda bercokol, di situ berdiri gereja. Ya jangan tersinggung, itu memang sejarah begitu. Ya nek tersinggung ya tersinggung ambek sejarah. Ulangi sejarah. Ojo oleh bangun gereja, ojo oleh dadi misionaris. Nyatanya kan memang begitu. Dan yang tidak terima itu terjadi Datuk Maringgi. Dua-duanya lalu bertemu dalam pertempuran, dua-duanya mati. Berarti Datuk Maringgi mbok masih dianggap rabian. Tapi kan dia ini ujungnya bikhawatimiha, ujungnya husnul khotimah sebagai setidaknya pejuang. Kalau memungkinkan dia sebagai syahid. Pejuang kalau dia membela negaranya, menjadi syahid ketika membela agamanya karena ada gospelnya, betul? Lah Samsul Bakhri pengkhianat dan sangit karena membela orang yang menyerang negaranya dan sekaligus membela orang yang menyebarkan agama di luar Islam. Nah itu kalau kita memakai standar Hidayatuddin atau agama. Lah sayangnya wong-wong niku sering-sering damel standar itu bukan dari agama. Oh iya apik lho, manut novel sakno rek Siti Nurbaya. Lho sakno ya. Bu, asik melek. Hari ini hati-hati, ada orang yang punya nama cukup terkenal, inisialnya DI. Semerp sampean. Beliau yang hari ini postingannya banyak diunggah, saya juga menyimpan, mengatakan bahwa
ada jenis agama baru yang menarik sehingga dia ikut menjadi anggotanya. Namanya Buddha Tzu-chi, T-Z-U-C-H-I. Beliau mengatakan ini agama tidak perlu tempat ibadah dan tidak perlu peribadatan. Dia mempromosikan karena diam-diam dia mengatakan saya salah satu anggotanya. Ngeten iki nek wong sing mboten menjadikan agama sebagai standar, ya iso mikir ini iya ya, pancen urip iki sing bener wis pokoke puncak dari semuanya adalah berbuat baik. Padahal kalau dalam ajaran kita puncak dari segalanya adalah tauhid. Lah ngoten sih. Begitu akidahnya terluka, terlempar dia keluar dari agama, apalagi tidak menjalankan syariat, tidak sholat karena dia mengatakan tidak perlu tempat ibadah dan tidak perlu agama, tidak perlu peribadatan. Bahkan mengatakan bahwa bisa jadi tempat-tempat ibadah berlomba-lomba bagus itu sebagai marketing agama. Nah, kalau orang standar pikirannya adalah iya yo, api sing penting uang itu api lo, murah-murah Pak. Tapi lek panjenengan ngerti ya gak iso ngono. Agama itu beriman pada Allah kemudian menjalankan syariat. Lah ngoten sih. Nah, makanya hati-hati sampean menjadi wasodiqin wasodiqot. Tidak mungkin orang itu sukses berjaya kalau dalil dan dasar pemikirannya itu melesat keluar dari kebenaran itu sendiri. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya itu dulu yang bisa kami sampaikan. Karena hari ini kula jam 6 kudu bergeser teng Al-Ilham. Al-Ilham pinten menit mriki? 5 menit. Oh. Makaten para rawuh, pembicara yang baik menyampaikan itu dimengerti, dipahami. Pembicara yang bijak berhenti setelah surup lewat 10 menit. Nyun gungi pangapunten, segala khilaf mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lebih baik dan lebih mulia serta lebih barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.